Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Sutisna, NIM 2021 143399, kelas 1J, PGSD, MK Pengantar Pendidikan, dosen pengampu, Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baik, saya di sini akan menjelaskan yaitu materi tentang sebagai faktor pendidikan. Subtema pengertian materi pendidikan, cakupan materi pendidikan, pembidangan materi berdasarkan materi pendidikan. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan treatment terhadap materi pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu cakupan materi pendidikan. Berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, ditetapkan isi atau materi pendidikan relevan. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan ini sangat luas, mulai dari tujuan umum sampai ke tingkat tujuan khusus yang sekecil-kecilnya. Guru harus dapat memberi penafsiran yang tepat mengenai jenis dan fungsi tujuan yang akan dicapainya secara konkret, sehingga dapat memilih bahan atau materi dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk mencapai tujuan tersebut, isi atau bahan yang tepat harus dipilih. Cakupan materi pendidikan. Pemilihan bahan atau materi di samping harus sesuai dengan tujuan, dituntut pula agar sesuai dengan subjek didik yang dipelajarinya. Bahan atau materi yang akan diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, menarik perhatian, minat, umur, bakat, jenis kelamin, latar belakang, dan pengalaman. Selain bahan atau materi tersebut juga perlu diorganisasikan menurut urutannya dengan memperhatikan keseimbangan dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret menuju yang abstrak, sehingga dapat menuntun para pelajar secara runtun atau sistematis sehingga melahirkan kurikulum. Kriteria atau syarat utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan itu adalah 1. Bahan atau materi yang harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. 2. Bahan atau materi harus sesuai dengan peserta didik. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Dalam menetapkan bahan atau materi tersebut, karakteristik subjek didik pada fase perkembangan tertentu harus pula menjadi pertimbangan. Berdasarkan hal di atas, guru harus memilih bahan atau materi yang perlu diberikan, bahan mana yang tidak perlu. Untuk itu, guru harus mempertimbangkan hal berikut. Bahan atau materi harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. Hanya bahan atau materi yang sesuai dan menunjang tujuan yang perlu diberikan. Urgensi bahan, yaitu
suatu bahan atau materi itu penting untuk diketahui oleh peserta didik. Nilai praktis atau kegunaannya diartikan sebagai makna bahan itu dibagi kehidupan sehari-hari. Bahan tersebut merupakan bahan wajib sesuai dengan tuntutan kurikulum. Bahan yang sudah diperoleh sumbernya perlu diupayakan untuk diberikan oleh guru. Untuk bahan yang sudah diperlukan setidaknya ditugaskan untuk dipelajari, sedangkan guru hanya berbicara pokok-pokok saja. Pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang yang memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa atau mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Sebagaimana orang pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal, sehingga kata maktawai saya tidak pernah membicarakan sekolah mengganggu pikiran saya. Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, seringkali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga saja tidak resmi. Itu dia pembukaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.